Shalom, salam sehat selalu bagi kita semua. Di pagi hari karunia Tuhan ini, kita tentunya menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk terus menikmati kehidupan dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan terlebih lagi bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati hari karunia-Nya, hari yang telah dikhususkan bagi kita semua, dan di dalamnya kita akan mempersembahkan hidup kita di dalam ibadah pada saat ini. Pelayan firman pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Manase Diranda STH. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat kita masing-masing pada hari ini, kita kembali berkumpul untuk menyembah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri dan mari kita melakukan mulia-mulia namanya. Ada yang bersikap acuh tak acuh,
penting saya aman dan saya tidak berdosa. Tidak mudah bagi kita untuk mewujudkan tema hari ini. Keselamatannya tanggung jawabmu juga. Marilah kita menundukkan hati kita dan memohon Tuhan meneliti hati kita, sehingga kita bisa mengakui dosa dan kelemahan di dalam kerendahan hati. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Dengarkanlah yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 10-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma 13 ayat 13 sampai 14 demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bermasmur dengan tuntun
ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-40. Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada lawan. Lalurkanlah mataku daripada melihat hal yang mampang. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggerakkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Tunjukkan jalan hidup yang bekal, agar langkahku aman sampai tamat. Jaga mataku agar janganlah condongkan modal yang fana dan jahat. Arahkanlah hatiku segera pada peringatanmu tiap saat. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca 3 perikop sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Gereja Sion Gereja Raja. Dan untuk itu mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami tunduk kepala di hadapan kekudusan-Mu, sambil kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan yang Kau nyatakan bagi kami dalam sepekan yang lalu. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah Engkau bersama-sama pada hari ini, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Dan kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman. Ya Allah Kudus berkuasa atas kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman hari ini akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Kudus, setiap kami telah sedia mendengarkan kebenaran firman. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang pertama hadir di tengah-tengah kita terpilih dari Yesaya pasal 33 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka
jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menghina, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari itu, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pergaulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pada pembacaan yang ketiga, yaitu dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Dan yang memungkinkan untuk berdiri, kita berdiri bersama, lalu saya membacakan pembacaan yang ketiga ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau tidak mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga,
bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh muka bumi. Ya, terlebih khusus kita yang ada di Indonesia ini, kita bersama-sama bersyukur atas hari doa syukur Alkitab yang kita laksanakan, ya, bertepatan dengan hari Minggu pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita semua ialah mengapa kita perlu membaca dan mensyukuri Alkitab? Ya, bukankah selama ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kita hanya bersyukur atas 3 hal. Yang pertama, kalau dalam bahasa Toraja dikatakan lo tahu. Yang kemudian yang kedua ialah lo tenang. Dan yang kemudian ialah lo patuh. Ya, 3 hal itu Bapak Ibu saudara-saudara yang sering kita syukuri. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak akan ada muncul pertanyaan mengapa kita harus mensyukuri Alkitab. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kita perlu mensyukuri Alkitab. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan-persoalan atau masalah-masalah kita zaman sekarang ini semakin kompleks, semakin beragam, dan hanya Alkitablah Bapak Ibu saudara-saudara yang memberikan solusi tentang hal ini. Alkitablah yang memberikan solusi menyangkut soal masalah-masalah seputar keluarga. Alkitablah yang bisa memberikan solusi menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu yang berhubungan dengan kelaparan, yang berhubungan dengan pakaian, dan tempat di mana kita berlindung. Alkitab yang memberikan solusi atau jalan keluar sehubungan dengan tindakan-tindakan kejahatan. Ya, dan tindakan-tindakan kejahatan Bapak Ibu saudara-saudara
tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Sudah tidak sesuai lagi dengan zaman kita, zaman sekarang ini. Ya, kenapa tidak cocok? Ya karena mereka semata melihat bahwa Alkitab itu adalah tulisan manusia. Memang kita akui bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia. Hanya saja bahwa ya Alkitab itu ya ditulis oleh manusia yang diperkenan oleh Tuhan atau yang dipakai oleh Tuhan. Dan untuk siapa? Untuk manusia. Jadi ditulis oleh manusia untuk manusia. Dan bukan untuk Allah, tetapi sekali lagi untuk manusia. Untuk keselamatan umat manusia dan dunia ini. Dan saya percaya bahwa ya kita semua tidak menganut paham ini, bahwa Alkitab itu adalah semata-mata tulisan manusia. Ya kalau memang Bapak Ibu Saudara-saudara Alkitab ini adalah tulisan manusia, ya maka saya tidak percaya bahwa ya Alkitab ini sudah lama punah, sudah lama tidak ada, sudah lama tidak ada di peredaran, sudah lama tidak diterjemahkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa ya Alkitab itu memang benar adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia untuk manusia. Dengan mengatakan bukti pertama yang mengatakan bahwa Alkitab itu sangat luas sirkulasinya, sangat luas peredarannya. Ya dalam sepanjang sejarah manusia, ya orang katakan bahwa memang Alkitablah yang sangat luas peredarannya. Ya dan kemudian diterjemahkan, yang kedua bahwa diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Pada tahun 1990, ya saya mendapatkan informasi bahwa Alkitab pada waktu itu sudah diterjemahkan dalam 1.800 bahasa. Ya dan kemudian kemarin saya mendapatkan informasi bahwa sekarang ini sudah 2.798 bahasa. Nah kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara-saudara mulai dari tahun 1990 sampai tahun 2020, berarti dalam kurun waktu ya 30 tahun lamanya Alkitab itu kemudian diterjemahkan dalam 998 bahasa. Luar biasa. Dalam kurun 30 tahun lamanya Alkitab itu diterjemahkan dalam 998 bahasa. Dan pertanyaan kita semua, untuk apa ya? Untuk apa Alkitab itu diterjemahkan?
negara kalau kita Indonesia, lembaga kita Indonesia tak pernah berhenti untuk memudahkan, memperbanyak dan memudahkan, lalu kemudian diterjemahkan. Ya, dan baru saya dengar bahwa sekarang ini ya gereja Praja berupaya untuk menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa Hebreka atau bahasa Yunani. Ya, dan tentu kita semua berdoa sehingga upaya ke arah penerjemahan itu bisa selesai dengan baik. Dan kita berdoa bagi para penerjemah ya sehingga mereka dapat menerjemahkan sesuai dengan adat dan budaya ya saudara-saudara kita yang ada di Amerika, khusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam kaitan dengan ibadah, ya maka Tuhan kita Yesus Kristus menyuruh para muridnya dan bukan hanya ya para rasul pada waktu itu, tetapi ya juga kepada senat para pengikutnya pada sepanjang zaman. Ya, dengan mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah itu hanya tanggung jawabnya ya para rasul pada waktu itu? Tidak. Ya, tetapi adalah tanggung jawab Bapak Ibu saudara dan saya. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih, ya seorang pujangga Jerman pada abad 19, Heinrich Heine, mengatakan demikian. Kearifan semata-mata saya peroleh dengan membaca Alkitab. Kearifan kebijaksanaan hanya saya peroleh dengan membaca Alkitab. Ia seorang pujangga sekaligus seorang yang beriman, yang menjadikan Alkitab itu sebagai satu-satunya dasar bagi kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita pun seperti pujangga Jerman ini. Kemudian selanjutnya ia mengatakan bahwa orang yang kehilangan Allahnya dapat menemukan dia kembali di dalam buku ini, yaitu Alkitab. Orang yang kehilangan Allahnya dapat menemukan dia kembali di dalam Alkitab. Ya, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, Heinrich Heine mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara dan saya bahwa jangan berdiam diri, jangan jalan ke depan, harus berusaha menjadi penjaga bagi umat manusia dan dunia. Status sebagai penjaga bukan hanya ditujukan kepada Yesus, tetapi ditujukan kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Sama seperti seorang penjaga di sebuah pos punya tanggung jawab untuk membunyikan alarm, membunyikan sirene, menyembunyikan tong. Ya, apabila ada bahaya. Kalau tidak, ya maka keselamatan orang yang ada di dalam satu kompleks itu di atas tanggung jawabnya. Ya, tetapi kalau ia sudah menyembunyikan alarm atau tong atau sirene, ya kalau kemudian masyarakat setempat hanya berdiam diri, tidak mau memberikan respon
yang kiri. Karena kita semua telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bagi umat manusia dan dunia. Yang pertama-tama kita harus mulai pada diri kita, bahwa kita harus mulai menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk kejahatan-kejahatan. Ya, termasuk kita ketahui bahwa sekarang ini ya kita menghadapi apa yang disebut dengan proses politik yang sedang berjalan, dan pemilihan kepala daerah yang tidak lama lagi akan berpemilu dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Nah, dalam kaitan dengan itu, masing-masing kita diperhadapkan untuk menjaga diri kita sendiri. Jangan lalu kemudian ya kita tetap melibatkan diri dalam politik praktis, lalu kemudian ya kita terbawa arus dan menjadi pembawa onar bagi masyarakat dan bukan menjadi penjaga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Allah mau kepada kita ialah supaya umat manusia dan dunia ini tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian sebagai konsekuensi dari dosa yang ada pada kita. Ya, Allah menghendaki supaya umat manusia dan dunia ini tetap hidup di hadapan Tuhan. Ia tidak menginginkan kematian. Ya, bagaimana caranya supaya manusia dan dunia ini tidak mengalami hal yang demikian? Ya, dalam buku tentang gereja pelajar dikatakan bahwa gereja diutus ke dalam dunia untuk pekerjaan penyelamatan. Gereja diutus ke dalam dunia bukan diutus ke langit, tetapi diutus ke dalam dunia untuk apa? Untuk pekerjaan penyelamatan. Dan itu berarti bahwa kita sebagai warga gereja pelajar bersama dengan warga gereja-gereja yang lain dipanggil untuk menjadi penjaga kehidupan dan keselamatan. Dan karena itu jangan berhenti menyampaikan pesan pertobatan kepada umat manusia dalam keadaan apapun. Sebab jika kita berhenti menyampaikan pesan itu, mereka pembacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa ya dosanya akan ditanggungan ya kepada gereja, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri khotbah pada hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang mengatakan Alkitab sebagai anugerah Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Ini adalah sebuah pengakuan, dari seorang yang beriman. Dan saya yakin bahwa ini pun juga akan menjadi sebuah pengakuan Bapak Ibu saudara dan saya. Dan oleh karena itu mari kita dalam perjalanan hidup kita, baik atau tidak baik keadaan kita tetap
Sementara itu kita menelaah apa makna firman Tuhan hari ini. Bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil untuk menjadi penjaga yang ditempatkan di dunia ini, dan terus berupaya untuk menyelamatkan dunia dari berbagai hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi yang memungkinkan untuk berdiri, saya ingin berdiri, lalu kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di seluruh muka bumi, sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang kita dibawa oleh Yesus Kristus, disertai api dan Tuhan, turun dalam kerajaan. Dari dia, api pula yang ada yang tanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dengarkanlah nas persembahan pada hari ini dari Bilangan pasal 18 ayatnya yang ke-28. Secara demikian, kamu harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persekutuan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada imam. Sambil kita menyatakan persembahan syukur, mari kita melakukan sedekah yang telah diberikan kepada Yesus Kristus.
pertanda bahwa kami semua telah menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasih kami untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Sambil kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menyapa Engkau melalui puji-pujian dan melalui doa kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui tempat-tempat persembahan yang telah tersedia. Dan kami yakin bahwa semua bentuk persembahan kami hari ini semuanya akan berkati, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Raya di tempat ini. Dan kiranya kami majelis gereja-Mu, Engkau telah memberikan kami hikmat, ya, sehingga persembahan-persembahan jemaat-Mu dapat kami kelola sesuai dengan peruntukannya. Dan yang masih ada pada kami yang percaya kepada kemenangan bagi kami untuk kami gunakan secara baik dan benar, dan bukan kami gunakan untuk melawan Tuhan atau mempermalukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masyarakat. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama Tuhan, yang mengingatkan kepada kami tugas dan tanggung jawab yang begitu berat, yang kalau menurut akal kami manusia tidak sanggup untuk menjalankan tanggung jawab sebagai penjaga bagi umat manusia dan dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa semua apapun kehidupan ini, hal itu tidak akan menjauhkan semangat kami atau keinginan kami untuk menjadi penjaga dunia ini, supaya dunia dapat menerima keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk kehidupan kami dalam pekan ini. Kami yakin bahwa usaha, pekerjaan, dan rencana kami tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, termasuk pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan berkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan Tuhan perkenankan kami bagi majelis gereja Tuhan bersama dengan pengurus OIG untuk menata pelayanan. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini perkenankan kami berdoa bagi beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Ibu Yakob Sanda yang dirawat di Rumah Sakit Masamba, yang dialami oleh Bapak Argo Surba yang sekarang ini dirawat di rumah dalam rangka pemulihan kesehatannya. Nyonya Rumaan, kakak dari Ibu Veronica yang sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Revan, anak dari Bapak Malju, juga dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Bapak Edi Sangguari, kakak dari Ibu Serli, yang dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan melawat mereka, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka menjadi pulih. Kami berdoa ya Tuhan untuk
untuk saudara kekasih kami yang berduka cita, seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami Yohanes Imam yang berduka cita karena ditinggalkan oleh salah seorang keponaan mereka di Jayapura. Dan kami percaya bahwa Pak Yohanes Imam bersama dengan keluarga besar, Engkau tetap hadir dan menghibur mereka. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa pada hari ini bersama dengan gereja-gereja Tuhan dalam lingkup pelayanan PGI dan wali gereja untuk bersama-sama mensyukuri hari syukur doa Alkitab. Kami bersyukur bahwa Alkitab menjangkau kami, dan dengan demikian tidak ada alasan bagi kami untuk mengatakan bahwa saya belum pernah mendengar dan membaca Alkitab. Ya Bapa kami di surga, terima kasih jika Engkau tetap memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab, baik karena peperangan maupun karena bencana alam, dan masih banyak hal lain yang membuat mereka hidup dalam penderitaan. Kami percaya Kau memberikan solusi yang terbaik, dan kami percaya bahwa kami sebagai jemaat Tuhan berkati dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang menjadi korban COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang dengan penuh kesetiaan untuk menangani setiap pasien yang ada, sehingga mereka kuat, dan dari mereka semua pasien tetap memperoleh pelayanan kasih sayang yang bersumber daripada Allah. Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat bagi kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri, dan marilah kita melakukan lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu.
dengan penuh tanggung jawab untuk menyuarakan kehendak Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Syukur kepada Tuhan bahwa oleh karena perkenannya kita boleh dimungkinkan menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari Minggu yang boleh kita alami bersama. Dan marilah kita menjalani hidup ini dalam dunia ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan mari kita senantiasa membawa berita kepada dunia ini, karena keselamatan mereka adalah tanggung jawab